kembali lagi di Seka Story. Kali ini Seka Story akan membahas film yang tentunya akan mengguncang detak jantung kalian nih. Untuk memulai alur cerita kali ini, kalian bisa klik, komen, dan subscribe dulu di channel Seka Story ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya dapat nih update terbaru dari Seka Story tentunya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai alur ceritanya. Suatu pagi warga digembarkan dengan patung seni yang sangat indah sehingga banyak warga yang ingin melihat dan mengabadikan patung tersebut. Namun setelah beberapa foto diambil, tiba-tiba keluaran cairan merah bak darah pada ujung kuku dan mata patung. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah patung tersebut merupakan patung dari mayat atau hanya kebetulan saja? Biar nggak makin penasaran, yuk kita pantengin terus di Seka Story. Dengan penemuan aneh tersebut, kemudian polisi dan seorang detektif datang untuk menyelidiki dan membawa patung tersebut untuk diotopsi. Ketika melakukan otopsi, benar saja, patung tersebut merupakan tubuh manusia yang telah tewas. Namun ketika otopsi dilakukan lebih lanjut, seorang petugas menemukan tanda aneh di tubuh mayat tersebut. Rupanya tanda tersebut merupakan tanda tangan pembunuh yang sengaja diukir di patung mayat itu. Tentunya untuk mengabadikan karyanya. Film pun beralih ke seorang yang memakai penutup mata pada salah satu matanya. Orang tersebut bernama Ha Dong-soo. Ha Dong-soo ini merupakan seorang yang hanya memiliki satu mata dikarenakan penculikan tahun lalu yang dilakukan oleh penjual organ ilegal. Ha Dong-soo yang seorang penulis lagu pun sedang asik memainkan gitar sekaligus menyanyikan lagu ciptaannya. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian mata yang sudah tidak ada. Namun anehnya dari rasa sakit itu, dia melihat ruangan dan juga melihat gambaran rasi bintang dari komputer seseorang yang entah di mana itu. Namun ketika ia mengamati penglihatan tersebut, penglihatannya pun terhenti. Ha Dong-soo pun sangat kebingungan. Ha Dong-soo pun berpikir apakah matanya yang telah hilang itu sudah terplantasikan ke mata seseorang. Ingatannya pun teralihkan saat membayangkan kejadian beberapa tahun silam, yang dirinya hampir mati karena dirinya pernah diculik dan organ matanya pernah diambil. Untungnya Ha Dong-soo ini merupakan ras manusia baru yang disebut Connect. Sehingga ketika tubuhnya dibelah dan matanya telah dicukil, dia masih hidup dan mampu menyentuhkan tubuhnya kembali. Namun sialnya, ketika dia akan memasangkan matanya kembali, dia hampir ketahuan dan tidak sempat mengambil mata yang satunya lagi. Sehingga sekarang dia hanya memiliki satu mata. Scene pun beralih ke para detektif yang menyelidiki kasus ini. Para detektif sangat kebingungan. Sebenarnya apa motif sang pelaku melakukan hal tersebut? Tak butuh waktu berapa lama, kejahatan pun kembali lagi dengan penemuan patung seni mayat lagi. Dan mayat kali ini ditemukan adalah patung seni mayat anak. Detektif kembali murka dengan kejadian tersebut, ditambah lagi dengan kabar-kabar yang bertebaran. Melihat hal tersebut, Ha Dong-soo lebih penasaran lagi. Pasalnya sebelum kejadian tersebut dia melihat sketsa seni mayat yang tergambar dari penglihatannya. Akhirnya Ha Dong-soo pun memutuskan untuk mencari siapa yang menerima transplantasi matanya itu. Apakah mungkin yang menerima transplantasi mata adalah seorang psikopat seni mayat itu, ataukah hanya kebetulan saja? Adegan beralih ke seorang karyawan bernama Oh Jin-soo. Oh Jin-soo merupakan karyawan yang terlihat kompeten dan sopan, namun pendiam dan juga tampan. Karyawan tersebut tampak tidak suka bersosialisasi dengan karyawan yang lainnya. Sun-hae yang merupakan teman sekantornya, nampaknya menyimpan rasa suka kepada Jin-soo. Namun Jin-soo yang sangat dingin dan tidak memperdulikannya. Adegan pun kembali lagi ke Ha Dong-soo yang terus-menerus mencari seorang yang menerima matanya itu. Melalui penglihatannya pun, ia kembali dilihatkan melihat seorang wanita yang ada di depan mata seorang tersebut. Dengan petunjuk tersebut, Ha Dong-soo mencari sosok wanita tersebut, dan akhirnya mencari wanita tersebut dengan mengandalkan penglihatannya itu. Tak berhenti di situ, Ha Dong-soo pun mencari arti tanda yang pernah dilihatnya ke astronomi. Adegan beralih kembali di mana Sun-hae yang sudah menyukai Jin-soo datang menghampiri ke kediamannya.
Namun kedatangannya tersebut sempat tidak disambut dengan baik oleh Jin-soo. Namun dengan pemaksaan dari Sun-hye, Jin-soo pun memperolehkan Sun-hye masuk ke dalam. Yang kapan lagi kan yang disamperin cewek cantik malam-malam ke rumah? Oke, adegan pun berlanjut dengan Sun-hye yang berkeliling di rumah Jin-soo, yang kemudian Sun-hye mendapati sebuah ruangan yang terdapat sketsa-sketsa yang pernah ia lihat di televisi atau di berita tentang seni mayat. Namun karena Sun-hye yang sangat menyukai Jin-soo, akhirnya Sun-hye pun tidak memperhatikan atau mempedulikan hal tersebut. Malahan dia langsung asik mengobrol dengan Jin-soo. Adegan kembali lagi beralih ke kantor polisi yang dimana dia mendapatkan laporan dari ahli astronomi bahwa ada yang menyelidiki tanda yang sama diselidiki oleh para detektif tersebut. Mengetahui hal tersebut, detektif pun mencurigai Ha Dong-soo sebagai pembunuh berantai tersebut. Dengan kecurigaan tersebut, akhirnya Ha Dong-soo pun menjadi buron polisi, dan hal tersebut menyebabkan Ha Dong-soo lebih susah lagi untuk bergerak. Patung seni mayat pun kembali ditemukan. Kali ini mayat tersebut merupakan seorang perempuan parubaya. Tentunya hal tersebut membuat detektif semakin geram dan segera memerintahkan polisi untuk menangkap Ha Dong-soo untuk diselidiki. Saat ditangkap, Ha Dong-soo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun detektif tersebut tidak mempercayainya. Dan pada akhirnya Ha Dong-soo memilih untuk kabur dan segera menangkap pembunuh berantai yang telah menerima matanya itu. Saat berhasil kabur, Ha Dong-soo dibantu oleh seorang wanita yang tentu saja pernah ia temui di markas seseorang yang jahat. Ha Dong-soo sempat tidak mempercayai wanita itu, namun dengan ketulusan wanita itu dan dengan kesamaan wanita itu dengan Ha Dong-soo, akhirnya mereka memutuskan untuk saling percaya, dan kemudian mereka saling terbuka untuk satu sama lain. Singkat cerita, Ha Dong-soo dibantu wanita tersebut untuk segera menangkap Oh Jin-soo. Saat menjalankan rencana untuk menangkap Oh Jin-soo, mereka berdua tertangkap oleh pemburu organ ilegal yang tentu saja menginginkan tubuh mereka karena mereka merupakan ras manusia terbaru atau konek. Yang pada akhirnya sang wanita memutuskan untuk memerintahkan Ha Dong-soo untuk kabur terlebih dahulu, sementara dia akan menangani para penjahat itu. Ha Dong-soo yang kabur itu tidak semata-mata untuk melarikan diri, melainkan untuk menyelamatkan nyawa dari seorang yang telah menyelamatkannya dulu. Singkat cerita, sang wanita dan Ha Dong-soo kembali bertemu, dan mereka bebas dari para penjahat tersebut. Setelah itu, mereka kembali mengejar Oh Jin-soo. Saat pengejaran dimulai, detektif dan para polisi ikut mengejar Ha Dong-soo. Sang detektif akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang kemudian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mempercayai apa yang dikatakan Oh Ha Dong-soo. Sang detektif yang merasa iba terhadap Ha Dong-soo dan wanita itu akhirnya melepaskan Ha Dong-soo dan wanita itu. Setelah lepas dari detektif itu, Ha Dong-soo kembali lagi mengejar Oh Jin-soo. Saat mengejar Oh Jin-soo mulai menyerang mentalnya dengan mengatakan bahwa Oh Jin-soo dan Ha Dong-soo adalah orang yang sama, yaitu sama-sama monster. Ha Dong-soo sempat drop karena mendengar perkataan dari Oh Jin-soo. Namun tak lama kemudian dia kembali bangkit dan menyerang Oh Jin-soo. Saat berhadapan, Ha Dong-soo kembali mengambil matanya yang telah berada di Oh Jin-soo. Oh Jin-soo pun yang mendapati hal tersebut meronta sangat kesakitan. Berbeda dengan Oh Jin-soo, Ha Dong-soo tidak memperdulikannya Oh Jin-soo dan malah tetap memaksa matanya kembali. Dan film pun selesai. Gimana nih guys filmnya? Serem gak nih? Kalau kalian suka film ini, jangan lupa like ya. Dan untuk kalian yang mau dibahas film favorit kalian, bisa komen di bawah ini ya. Oke, see you next video. Bye-bye.